Dan apa yang dikatakan misalnya disebutkan Pak Jokowi membagikan bansos di depan istana, itu juga tahun 2023 ya, bulan April. 2023. Iya, Ya. saat itu kan nggak pernah diributkan. Nah ini diributkan kenapa? Karena pecah kongsi itu tadi. Oh salah kau, aku bantah itu. Oke, silakan, Pak. Jadi pandanganmu tidak sepicik itu. Waduh. Gitu loh. Terjadi perdebatan sengit antara juru bicara paslon nomor urut 2, Dede Prayudi, dengan jubir paslon nomor urut 1, Masinton Pasaribu. Masinton terlihat emosi mendengar pemaparan dari Dede Prayudi, lalu membalasnya dengan nada tinggi. Awalnya, Dede membantah tudingan bansos yang dibagikan Jokowi di depan istana, yang awalnya tidak diributkan oleh PDIP. Namun usai pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi, baru diributkan. Padahal itu dilakukan pada 30 April 2023. Kalau kau hari ini tidak konsisten apa segala macam, dari kau kasih award pembohong ya, kita nggak tahu nih siapa yang berbohong apa mereka yang pembohong kan gitu. Kalau hari ini muji-muji, jadi ya Bung ya, nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, Kita tegas, dia pengen 3 periode kita tentang tuh. Jadi jangan kau bilang karena pecah kongsi. Tidak pecah kongsi sekalipun ketika presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, kita tolak tuh. Mendengar kata pecah kongsi, Masinton langsung naik pitam. Kalau ini ia mengaku harus menjawab karena pandangan PDIP tidak sepicik pikiran Dede yang mewakili PSI. Masinton lalu menyinggung ketidakkonsistenan PSI dari pemberian award pemimpin pembohong. Masinton lalu mengungkit ketidakkonsistenan PSI kala memberikan award pemimpin pembohong kepada Prabowo Subianto. Masinton lalu menuding jika PSI lah yang selama ini pembohong karena dulu menghina kini memuji. Mbak Puan sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta 3 periode, kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong. Bos ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR. Gitu loh. Jadi Tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kau buka rekam jejak itu. 2022 saya tolak itu 3 periode skenarionya, penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka. Itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu, Bos. Jadi ya, itu sikap, bukan yang pelintar-pelintur seperti anak muda seperti kalian. Konsisten pada tidak konsisten. Gitu loh. Menurut Masinton, ini tidak sesederhana seperti pikiran picik Dede Prayudi sebagai jubir dan politisi PSI. Menurut Masinton, sikap PDIP tegas tidak ingin Jokowi 3 periode. Sambil menuding, Masinton meminta agar UKI tidak menggunakan kata pecah kongsi. Masinton lalu menambahkan, jika presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, pasti akan ditolak. Nah, kemudian ya, jadi ini kau jangan tarik persoalan ini, oh ini karena pecah kongsi apa segala macam. Kalau melanggar aturan, Mbak, kita harus ingatkan, gitu loh. Jadi aturan kita yang ini dimana yang pendukung, dilanggar, Bang bukan Masinton? pemuja. Kalau kau levelnya pemuja, kau kehilangan rasionalitasmu. Karena memuja, kalau pujaannya membilang aturan mana yang dilanggar, matahari Masinton? terbit dari barat, kau pasti Sementara itu, Dede coba menyegah Masinton jika Puan pernah mengatakan jika Jokowi tidak pernah meminta 3 periode, kecuali Masinton sedang mengatakan bahwa Puan menyampaikan kebohongan. Masinton lalu menjawab, yang harus dipahami, Puan berbicara demikian sebagai ketua DPR. Sementara sikapnya sejak tahun 2022 menolak 3 periode. Menurut Masinton, skenario yang akan dilakukan adalah penundaan pemilu dan menciptakan calon boneka. Saya katakan bahwa putusan MK itu jelas semuanya dengan tema ini ya, persoalan gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat. Kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP hari ini bahwa ada pelanggaran etik. Ini semuanya prosesnya melanggar dari awal proses pencalonan ini. Masinton mengaku sikap ini ia lakukan jauh sebelum ada politisi menyampaikan hal tersebut. Jadi menurut Masinton, sikap itu adalah sikap politis yang mempunyai pendirian, bukan anak muda tapi tidak punya pendirian, pelintar-pelintut tidak karuan. Masinton melanjutkan, jadi jangan menarik persoalan ini dengan dalih pecah kongsi atau segala macamnya. Kalau melanggar aturan, presiden harus diingatkan. Cara-cara memuja Jokowi itu menghilangkan rasionalitas anak muda seperti anggota PSI. Putusan MK itu jelas melanggar etika berat, kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP bahwa ada pelanggaran etika. Dari awal pencalonan Gibran itu sudah melanggar. bahwa sebenarnya Pak Jokowi udah lama kampanye, mereka pasang muka Pak Jokowi. Di sini Kaisang, ini Pak Jokowi, tapi surveinya nggak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi Artinya kepuasan itu semu karena ada bansos saja.
gitu loh. Jadi rakyat dibagiin bansos lalu disurvei ya tinggi. Ya sekarang saya tanya Mas Uki, kenapa PSI nggak naik? Udah masang muka Pak Jokowi. Siapa bilang nggak naik? Ya, nggak naik, nggak lulus. Terakhir 4,5%. Sebutkan partai mana, lembaga survei mana, 4,5%, Bang. partai mana yang anggota persepsi mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi Itu yakin 4,5%, bisa dan Pak lolos Jokowi ke juga yakin. Senayan. Sementara itu Iqbal mengatakan jika Jokowi sebenarnya sudah kampanye seperti yang dilakukan oleh PSI dengan memasang foto Jokowi di berbagai baliho di Indonesia. Namun tragisnya tidak mempengaruhi elektabilitas PSI yang diprediksi tidak akan lolos ambang batas parlemen. Hal itu tidak selaras dengan tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi. Wajar survei tingkat kepuasan Jokowi tinggi karena saat disurvei sambil memberikan bansos. Mas Billy, saya kira Presiden akan menjadi orang yang paling tolol kalau dia bicara. Kita mohon dengan menggunakan bahasa yang ini ya, Pak Petrus, mohon maaf. Oke, kalau dia bicara, maka itu saya pakai pengandaian tadi. Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Simon Petrus Lili Cahyadi, terlihat emosi saat juru bicara Prabowo Subianto menuding para guru besar seperti digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan jubir Prabowo Subianto mendegradasi petisi guru besar tersebut hanya dilakukan oleh beberapa orang yang tidak mewakili sebagian guru besar. Mendengar tudingan tersebut, Simon Petrus selalu menganggap jika itu adalah pikiran sesat. Saat ini total per hari ini ada 30 ya grup yang mengatasnamakan kampus. Ya, kenapa saya bilang mengatasnamakan kampus? Karena misalnya untuk UGM sendiri dari 450 guru besar ada sekitar ya sekian lah yang jauh dari angka 450 guru besar yang kemudian melakukan ekspresinya. Jadi saya tidak bilang partisan, tetapi representasi kecil dari yang melakukan ekspresinya tersebut. Itu kalau untuk UGM aja, ada dari 450 guru besar, ada sekian kecil sekali guru besar dari jumlah keseluruhannya, tidak semua melakukan ekspresi yang sama. Mulanya, jubir Prabowo mencoba menghitung jumlah total 30 kampus di Indonesia yang melakukan petisi penyelewengan kekuasaan oleh Jokowi. Ia juga mencoba mengecilkan jumlah guru besar yang melakukan petisi tersebut dengan membandingkan keseluruhan guru besar di UGM yang berjumlah 450 orang. Ia juga kemudian mengecilkan angka kampus yang membuat petisi dengan membandingkan jumlah seluruh kampus di Indonesia, yaitu berjumlah 4.500 buah. Ia menuding hal tersebut adalah rekayasa oleh pihak-pihak tertentu karena waktunya sangat singkat. Jadi kalaupun sedikit itu menurut Anda apa artinya? Kalau dari 30 kampus itu ada 4.550 kampus dari dan 30 kampus yang mengekspresikan. Artinya juga kecil representasinya, tapi bukan berarti Presiden kemudian tidak merespons. Presiden mendengar dan melakukan telaah yang mendalam. Nah, kemudian ketika representasi kecil yang melakukan ekspresi seperti saat ini lalu kemudian di blow up dengan jarak deklarasi yang kemudian cuma jarak sehari 2 hari dari tiap kampus, tentu kita bisa berasumsi dong kalau ada kepentingan dan ada manuver politik di dalamnya. Mendengar keterangan dari jubir Prabowo, Simon lalu menyimpulkan jika cara berpikir jubir Prabowo tersebut sangat sesat karena isi petisi yang disampaikan oleh guru besar adalah hal yang tidak bisa diukur dengan jumlah, lalu menyimpulkan jika persoalannya tidak penting. Masalah etika tidak bisa diprosentase dengan jumlah yang menyampaikan pendapat. Hal itu tidak bisa diukur dengan spektrum, karena yang menyampaikan adalah guru besar dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Pertama, cara berpikir ini sesat. Karena kalau kita lihat tadi core yang disampaikan oleh para guru besar, itu bukan persoalan yang bisa diukur dengan jumlah. Bagaimana bisa mengukur bahwa dengan jumlah persoalannya tidak penting? Itu pertama. Persoalan etika itu tidak bisa dikuantifikasi dengan prosentasi berapa persen ini, berapa persen itu. 1. 2. Kalau kita lihat spektrum dari semua yang terlibat, itu dari Sabang sampai Merauke. Dan semuanya sama punya keprihatinan. Ini kan juga sudah menunjukkan bahwa ini luas. Dan ini menjadi bukti bahwa ini luas tidak hanya 1-2 kampus saja. Meskipun Presiden sudah menyampaikan ia tidak akan kampanye, masyarakat pasti masih menanyakan apakah omongan itu bisa dipercaya, karena jejak digital Presiden itu selalu berbicara kebalikannya. Kalau yang diucapkan A, perilakunya B, atau jika dianalogikan dengan mobil bajai, ia sen ke kiri, beloknya ke kanan. Tadi sudah kita dengar ya, bahwa rupanya gelombang ini, tadi Pak Presiden mengatakan bahwa dia tidak akan kampanye. Tetapi pertanyaannya begini, ya, apakah Pak Presiden bisa dipercaya begitu? Kenapa? Karena beberapa kali omong A, kemudian nyatanya B, lalu A, lalu B begitu. Kalau orang seperti tukang bajai, kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan, apakah
orang itu sering misalnya, apakah kemudian bisa dipercaya? Itu pertanyaan saya. Lalu Simon terpancing dengan statement dari jubir Prabowo yang mengecilkan gerakan moral tersebut. Ia lalu menyebut Jokowi akan menjadi orang yang paling tolol jika ia tidak mendengarkan suara dari guru besar. Meskipun Jokowi mencoba berdalih bahwa ia tidak kampanye, padahal yang dilakukan selama ini adalah kampanye. Karena meski Jokowi diam, tapi ia telah memberikan simbol kepada masyarakat. Mas Billy, saya kira Presiden akan menjadi orang yang paling tolol kalau dia bicara. Kita mohon dengan menggunakan bahasa yang ini ya, Pak Petrus, mohon maaf. Oke, kalau dia bicara, maka itu saya pakai pengandaian tadi. Saya pakai pengandaian, justru saya tahu bahwa pilihan kata saya tepat. Kalau dia memang begitu, itu menurut saya akan tolol, akan bodoh. Tetapi kampanye kan tidak harus kemudian kelihatan belak-belakan begitu.